Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Haniatin. Saya dari angkatan 2021. Saya berasal dari gugus J. Di sini saya akan meresum materi-materi yang telah disampaikan dari acara inaugurasi Forsis dan LDKMF tahun 2022. Adapun materi yang pertama yaitu ada keismafarsian. Isma Farsi adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Isma Farsi merupakan organisasi mahasiswa yang berbentuk konfederasi terdiri dari lembaga kemahasiswaan dari Institut Farmasi di seluruh Indonesia dan merupakan organisasi intra universitas yang berbasis keprofesian yang bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Sejarah Isma Farsi. Pada tahun 50-an terdapat dua perguruan tinggi yang memiliki jurusan farmasi, yakni Universitas Gadjah Mada dan ITB. Dan keduanya pun memiliki masalah yang sama, sehingga mahasiswa UGM dan ITB sepakat untuk mendirikan Mafarsi pada tanggal 22 Desember tahun 1955 di Yogyakarta. Lalu Isma Farsi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian wilayah. Di antaranya ada wilayah Isma Farsi Periangan yang dikoordinatori oleh Teh Rahayu Fatimah. Lalu ada beberapa staf-staf, di antaranya staf ahli kesekretariatan, staf ahli kastrat, staf ahli kaderisasi, dan anggota Isma Farsi Periangan. Lalu ada event nasional Isma Farsi yaitu Rakernas, Pramunas, Munas, dan Rapat Tengah Tahun. Event wilayah Isma Farsi yaitu Rakerwil, Unpad, Rakorwil UBT, dan Muswil Universitas Bakti Kencana. Materi yang kedua yaitu ada IPSF, yaitu International Pharmaceutical Student Federation, yang dimana ini adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia. Dibentuk di London pada tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Selanjutnya ada SEP, yang dimana yaitu adalah Student Exchange Program, dimana ini adalah program kerja terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh Indonesia dan dunia. Pelaksanaan SEP ada 2 periode, yaitu ada winter dan summer. Peluang kerjanya bisa dari industri, hospital, research, dan community. Selanjutnya, materi ketiga ada kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Logikanya, tanpa hadirnya kepemimpinan yang efektif, organisasi maupun akan kesulitan untuk bekerja secara efisien, yang dimana dalam kepemimpinan terdapat seorang pemimpin yang akan menghandle jalannya kepemimpinan tersebut. Selanjutnya ada teori kepemimpinan yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teori karakter, yaitu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik atau sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Yang kedua ada teori pelaku, teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari. Yang ketiga ada teori kepemimpinan situasional. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan dari para pemimpinnya. Lalu ada karakteristik dari kepemimpinan. Yang pertama ada peningkatan
diri, yang kedua ada wawasan, yang ketiga tanggung jawab pribadi, yang keempat agent of change atau agen perusahaan, yang kelima ada pengembang. Yang keenam ada pemegang saham, ketujuh keterampilan mengatasi stres, dan kedelapan ekspresi, 9 menjinakkan anak perusahaan atau organisasi, yang ke-10 ada harmoni. Lalu ada leadership style, di mana ini adalah gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang kuat kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Lalu ada jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama ada kohesif, di mana ini adalah jenis kepemimpinan yang bisa disebut dengan kepemimpinan otoriter. Yang kedua ada jenis kepemimpinan otoritatif, yaitu pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang akan dipaparkan. Yang ketiga ada afiliatif, yaitu kepemimpinan yang seorang pemimpin yang memberikan jalan bagi anggotanya untuk bertindak. Yang keempat ada demokratis, yang kelima ada patriotisme, yang keenam ada coaching. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama fungsi perencanaan, lalu ada pengawasan, memandang ke depan, mengambil keputusan, lalu ada pengembangan loyalitas, dan fungsi memberi motivasi. Selanjutnya ada materi tentang manajemen organisasi, di mana manajemen adalah programan cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Organisasi yaitu suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu, dan manajemen organisasi yaitu adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada tujuan manajemen organisasi. Yang pertama, untuk membentuk koordinasi yang baik. Yang kedua, menetapkan kinerja efektif. Yang ketiga, membuat lingkungan yang nyaman. Selanjutnya ada materi tentang peran mahasiswa. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, pengabdian pada masyarakat. Cakupan pelayanan kefarmasian. Yang pertama, screening atau validasi resep atau permintaan obat, badan asesmen pendahuluan. Yang kedua ada rasionalisasi resep atau obat. Yang ketiga ada penetapan obat, dan yang keempat ada peracikan atau penyiapan bentuk sediaan. Selanjutnya ada materi tentang persidangan. Persidangan adalah suatu pertemuan formal antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Dalam pengertian persidangan merupakan salah satu musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturannya yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Lalu ada jenis-jenis sidang. Yang pertama ada sidang pleno. Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang yang dipimpin oleh presidium sidang guna membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan organisasi. Yang kedua ada sidang paripurna, sidang yang diselenggarakan guna mengesahkan hasil-hasil sidang. Dan yang ketiga ada sidang komisi, yaitu pertemuan secara formal sekelompok orang yang anggotanya dibagi menjadi forum sidang kecil. Lalu ada peserta sidang isma farsi. Yang pertama anggota penuh, dan yang kedua anggota peninjau. Selanjutnya ada materi tentang pengembangan potensi mahasiswa. Maha yang berarti ter, dan siswa yang berarti pelajar. Mahasiswa sendiri berarti terpelajar. Peran mahasiswa secara teori, yang pertama agen perubahan. Dan yang kedua ada pengontrol sosial, yang ketiga penerus bangsa, yang keempat peran mahasiswa untuk berkontribusi, yang berarti berprestasi. Berprestasi untuk orang tua, kampus, dan diri sendiri. Materi yang terakhir ada 10 bintang tentang farmasi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi seorang farmasi, yaitu ada menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbarui standar operasional prosedur sebagai distributor yang profesional. Selanjutnya ada keutamaan seorang farmasi dibandingkan profesi kesehatan lainnya, yaitu hanya seorang farmasi yang mengetahui seluk-beluk obat. Farmasi mempelajari ilmu secara menyeluruh, dan farmasi memiliki
peluang lapangan kerja yang sangat luas. Peran seorang farmasi dalam menyongsong Indonesia Sehat tahun 2025, yaitu ada farmasi berperan sebagai star of pharmacist. Yang kedua ada menyediakan berbagai jenis sediaan obat yang memiliki nilai mutu tinggi dan berkualitas di mana nasional maupun internasional. Yang ketiga ada memberikan pelayanan yang merata dan terjangkau kepada seluruh pasien maupun masyarakat luas. Yang keempat ada menjadi seorang narasumber yang aktif dan memberikan pelayanan berupa informasi dan tindakan. Yang kelima ada mensosialisasikan tentang hidup sehat untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam kehidupan yang sehat. Strategi seorang farmasi dalam perannya menyongsong Indonesia Sehat. Yang pertama, melaksanakan, meningkatkan, dan mengembangkan star of pharmacy sebagai landasan dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, menemukan solusi untuk melewati setiap ancaman dan tantangan kefarmasian seperti MIP. Dan yang ketiga ada meningkatkan dan mengembangkan sikap jenis kesediaan obat dengan teknologi yang sedang berkembang pesat di dunia. Selanjutnya ada meningkatkan sikap dan perilaku profesionalisme dan bertanggung jawab. Peran farmasi yang pertama ada caregiver, yang dimana seorang farmasi atau apoteker merupakan sebuah profesi di bidang kesehatan care atau peduli. Farmasi yang berinteraksi langsung dengan pasien maupun masyarakat luas meliputi peracikan, pemberian, konseling, konsultasi, visit, dan monitoring. Yang kedua ada decision maker, di mana seorang farmasi harus dapat menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkup kefarmasian yang bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas seorang farmasi. Misalnya mengenai alternatif obat pengganti harus menempatkan orang saat sumber daya manusia minim dan lain-lain. Yang ketiga ada komunikator, di mana kemampuan komunikasi yang baik ini sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, dan edukasi obat kepada pasien, sehingga komunikasi yang baik meliputi kemampuan komunikasi verbal, non-verbal, mendengar, dan kemampuan menulis dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan kebutuhan pembacanya. Yang keempat ada manajer, di mana harus dapat mengarahkan dalam hal kemampuan manajemen. Contohnya pekerjaan apoteker sebagai manajer, yaitu apoteker penanggung jawab apoteker. Yang kelima ada leader, di mana leader ini harus mampu menjadi seorang pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang jelas dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memajukan institusi, usaha, lembaga yang dipimpinnya. Harus memiliki kemampuan yang lebih dari seorang manajer. Yang keenam ada lifelong learner, di mana seseorang harus selalu memiliki rasa semangat belajar karena keilmuan mengenai kesehatan di farmasi terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan pembaharuan mengenai pengetahuan dan kemampuan. Yang ketujuh ada teacher, di mana seseorang dituntut harus dapat menjadikan pendidik bagi pasien, masyarakat, tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu farmasi dan kesehatan. Yang kedelapan ada researcher, yang dimana dapat menjadi peneliti utama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Kemampuan menjadi researcher ini tentu sangat berkaitan dengan kemampuan long life learner yang sebelumnya telah dijelaskan. Yang kesembilan ada entrepreneur, di mana diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu menyejahterakan masyarakat. Yang ke-10 ada agent of positive change, di mana seorang farmasi atau apoteker mampu bertindak ke arah positif sehingga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kembali pada video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.